Ya, pemirsa, untuk mengetahui makna ritual pernikahan pasangan fenomenal itu, kita sudah terhubung langsung dengan budayawan adat Jawa, ada Pak Jarod Heru Santosa. Selamat pagi, Pak Jarod. Selamat pagi, Patricia. Baik, Pak Jarod, Salam menarik. sehat, Salam ya. sehat. Menarik sekali ya kalau kita Ya, berbicara soal ini ya, prosesi atau langkah-langkah pernikahan yang sudah digelar oleh Kaisang dan juga Erina. Tapi kalau dari Pak Jarod nih melihat tradisi beberapa langkah tradisi sudah dilakukan, kemudian juga akad nikah juga sudah digelar. Pandangan Pak Jarod di sejauh ini seperti apa terkait dengan hal ini? ya, Patricia. Jadi kita sudah menyaksikan kemarin beberapa hari prosesi pernikahan Mas Kaisang dengan Mbak Erina ini sudah berjalan lancar dan ini banyak diwarnai dengan menggunakan adat Jawa gaya Yogyakarta begitu ya Mbak Patricia kemarin, dan sudah berlangsung dengan lancar semuanya dengan baik meskipun eh, ya tidak selengkap upacara ritual yang biasanya dilakukan pada tradisi-tradisi masa lalu. Ini sudah mulai menyesuaikan kondisi begitu, misalnya kondisi situasi itu ya kita patut berbangga dan ya kita hargai itu. Begitu Mbak Oke, Patricia kalau artinya menurut ada pandangan saya. tradisi gitu ya, atau langkah-langkah yang mungkin dianggap tidak dilakukan, begitu tidak digelar. Nah, ini apa-apa yang kemudian hilang di sini, Pak Jarod? Iya, sebenarnya mungkin tidak sengaja dalam menghilangkan itu. Kalau saya melihat misalnya ini kan mungkin juga pertimbangan waktu juga Ya. Patricia kemarin ini. Jadi kalau misalnya untuk memakai cincin atau apa begitu kan diambil yang praktis saja. Kemudian tapi semua tahapan, hampir semua tahapan yang biasanya dilakukan dalam ritual perkawinan, pernikahan adat Jawa, mau baik Yogyakarta maupun Surakarta itu tetap dilakukan dengan baik semuanya. Termasuk yang kita lihat di sini kan seperti ini upacara ranu potong, menginjak telur, kemudian menandakan seorang istri berbakti kepada suami begitu sampai membasuh kaki begitu, itu kan juga tetap dilakukan, tapi dalam konteks ini kan mungkin ya sudah ya artinya kakinya Mas Kaisang itu kan masih bersih gitu Mbak Patricia. Jadi kan kalau dulu kan mungkin kondisi ritualnya kan dilakukan dengan lantai tanah atau apa, itu kalau kotor ya kotor betul begitu ya. Ini tapi ini simbol saja, jadi kita maknai bahwa tetap ada seorang istri bagaimana harus berbakti kepada suami seperti yang terlihat di gambar itu begitu Patricia. Artinya yang penting Ya. filosofinya ada ya, kena ya di situ, Iya, meskipun mungkin ada beberapa tahapan ada. yang kemudian Ya, tidak saya digelar. kira tim atau panitia sudah sangat memperhitungkan banyak hal ini, secara menyeluruh sebenarnya maknanya sudah sangat didapat dan sangat agung begitu, sehingga euforia masyarakat Yogyakarta pun melihat menyaksikan prosesi tahapan pernikahan sampai ijab kabul kemarin, sampai panggih, upacara panggih kemarin kan sangat luar biasa dan mengapresiasi itu Mbak Patricia. Pak Jarod, tapi dari tahapan-tahapan ritual yang sudah digelar, ada tidak sih kemudian tahapan begitu yang kemudian sudah dimodernisasi nih, Pak Jarod? Iya, kalau kita melihat dari sisi modernisasi ya tentu saja ini kan sudah menyesuaikan zaman ini kan, dari busana pun kemudian rias pengantin Mbak Erina ini pun kan juga paesnya paes ageng tapi kan juga sudah modern, ini sudah mungkin perkembangan begitu dari sisi mode sekarang. Kalau misalnya terlalu kuno atau terlalu lama dulu ya, kuno itu tidak harus selalu tidak baik ya, tapi maksud saya kuno itu dengan pernak-pernik yang seperti dulu mungkin juga sudah kurang menarik lagi mungkin untuk era sekarang. Jadi sepertinya kan sudah diperhitungkan dalam konteks ini. Kemudian
dari dekorasi yang digunakan atau apa itu kan sebenarnya simpel itu Mbak Tricia. Jadi tetapi sangat agung, sangat indah dengan bunga-bunga dengan yang di belakangnya itu kan cukup sudah menunjukkan kemegahan dalam upacara kemarin itu Mbak Tricia. Oke, Pak Jarod, khusus mungkin kita berbicara soal salah satu langkah atau tradisi gitu ya yang dikenal dengan nama panggih nih pada prosesi adat Jawa. Ini apa yang paling menarik bisa dikatakan seperti itu atau mungkin seberapa penting sebetulnya tahapan ritual ini harus dilakukan? Iya, panggih kalau menurut saya dimaknai dua hal. Yang pertama itu setelah melakukan upacara pingit, ya dipingit tidak boleh bertemu beberapa hari, pengantin laki-laki tidak bisa bertemu dengan calon pengantin perempuan. Ini kan ketika upacara panggih itu menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu, yaitu puncak dari rasa kangen dan cintanya untuk bertemu itu kan ada di situ gitu. Nah, ditunjukkan Mas Kaisang dan Mbak Erina kemarin kan bertemu selalu tersenyum bahagia begitu. Panggih dalam makna yang lebih besar lagi ini kan pertemuan juga keluarga besar Pak mempelai laki-laki Pak Jokowi, kemudian keluarga besar almarhum Pak Gudono begitu. Ini kan bertemu dan itu pertemuan, panggih itu kan pertemuan. Jadi menemukan dua pihak yang besar begitu dan kemudian mempertemukan segala macam perbedaan, keragaman menjadi satu begitu. Itu panggih, upacara panggih itu seperti itu. Jadi pertemuan besar dua kubu begitu kalau kita bisa analogkan begitu Patricia. Pertemuan kedua kubu atau kedua keluarga gitu ya. Kita bisa lihat bahwa kemarin Kaisang dan juga Erina happy sekali kelihatannya dan terlihat bagaimana mereka sangat menikmati momen kemarin ya, tahap demi tahap tradisi yang sudah digelar. Oke, Pak Jarod, dari pagi kita akan ke kirap pernikahan yang akan digelar hari ini nih. Apa yang menarik di sini? Seberapa penting sebetulnya kirap pernikahan ini digelar? Iya, jadi kalau kita akan lihat hari ini ritualnya tentang ngunduh mantu ini yang jadi sentral nanti kan di Solo ini lokasinya, jadi akan kental dengan budaya Solo begitu Patricia. Nah nanti sepertinya hari ini akan disiapkan upacara kirap yang lumayan megah. Tadi kalau disebutkan hampir berapa 12 kereta kencana disiapkan untuk mengarak pengantin dan keluarganya begitu biasanya begitu. Nah ini kan pada waktu upacara ngunduh manten hari ini itu Pak Jokowi juga menetapkan dua tempat ya. Tempat pertama itu upacara ngunduh mantu sebenarnya itu kan dalam makna itu sebagai rumah keluarga Pak Jokowi itu adalah nanti bertempat di Loji Gandrung ya, di Loji Gandrung yang kalau sekarang itu menjadi rumah dinasnya Pak Wali Kota Surakarta yang kebetulan putra Pak Jokowi atau kakaknya Mas Kaisang. Itu nanti pusat paginya pagi ini di situ Mbak Patricia. Kemudian setelah ada upacara tertentu, dari upacaranya serah-serahan, nanti penyerahan dari pihak keluarga mempelai perempuan mengantarkan kedua mempelai, menyerahkan kedua mempelai ini kepada keluarga Mas Kaisang. Begitu nanti diterima oleh keluarga Mas Kaisang, hampir seperti panggih kemarin. Itu nanti akan dijemput langsung oleh Bu Iriana Joko Widodo, kemudian Pak Joko Widodo nanti akan membimbing menuju ke tempat duduk atau pelaminan yang disiapkan di Loji Gandrung begitu. Nah itu nanti sampai acara sungkeman atau acara adat yang biasanya dilaksanakan dalam ngunduh mantu begitu. Nah baru selesai itu seperti Patricia tadi sampaikan akan ada diarak dari lokasi Loji Gandrung tadi ke tempat
pasamuan. Pasamuan itu artinya untuk pesta atau secara sederhana keluarga Pak Jokowi menyampaikan itu tasyukuran begitu, tempatnya di Pendopo Puro Mangkunegaran begitu. Ya itu jaraknya mungkin ya sekitar 500-an meter begitu. Nah nanti dalam proses dari Loji Gandrung ke Puro Mangkunegaran itulah nanti akan rombongan pengantin dan pengiringnya keluarga besar itu akan naik kereta kencana. Nah itu kalau iring-iringan kan sudah seperti kirap begitu Patricia. Jadi ini kan juga akan menunjukkan kemegahan begitu. Oke, Pak Jarod, sebagai konklusi atau mungkin kesimpulan ya, jadi secara umum sebetulnya perbedaan ritual adat Solo dan juga Yogyakarta ini sebetulnya seperti apa sih perbedaannya yang paling terlihat? Iya, kalau dilihat dicari perbedaannya memang mungkin ya ada, tapi lebih besar pada persamaannya menurut saya Patricia. Jadi kalau salah satu perbedaannya misalnya kalau tahapan prosesi pernikahan dengan gaya Jawa adat Surakarta itu biasanya sekitar 9 tahapan yang harus dilakukan. Sedangkan di Yogyakarta itu cenderung tidak 9 tapi 7 begitu. Mengapa di Surakarta 9? Konon katanya kan itu mengikuti petuah Wali Songo, penyebar agama Islam di Jawa. Waktu itu kan semua serba 9 begitu. Nah, kalau di Jogja kan pitu itu kan menunjukkan kata pitulungan, pertolongan. Ya, jadi itu artinya keyakinan sendiri-sendiri begitu Mbak Patricia. Kemudian perbedaan lain kalau saya lihat kan hanya di pernak-pernik dalam arti misalnya dari baju pengantin, riasan ataupun dekorasi begitu pun juga tidak begitu jauh berbeda begitu. Kalau tahapan secara umum pernikahan ini adalah proses daur hidup manusia begitu Patricia, kita memaknainya. Jadi manusia itu adalah metu, manten, mati, 3M ya. Metu itu lahir, manten itu pernikahan, mati itu kita nanti semua akan kembali kepada yang kuasa. Jadi pernikahan di tengah itu manten ini dilakukan upacara keselamatan untuk supaya semuanya berjalan dengan baik dan selamat begitu. Itu kira-kira begitu saja memaknainya. Kalau dicari perbedaan lebih jauh ya nanti banyak kan kita semua satu-satu aja pakaian Patricia, pakaian saya itu mungkin kan juga dicari perbedaan juga bisa begitu kan. Gitu Patricia. Samaannya ya daripada bedanya ya. Dan ini kita fokus pada kesamaannya itu. Ya, karena Surakarta, Yogyakarta itu kan juga satu keturunan Mataram. Jadi kan secara induk budaya pun juga tidak berbeda, hanya sama itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Jarod. Kita nantikan ya prosesi hari ini ada kirap dan juga beberapa prosesi lainnya. Kita tentunya berharap bahwa ini akan berjalan baik sesuai dengan rencana. Pak Jarod, terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa di lain kesempatan, Pak. Terima kasih, Patricia. Selamat pagi.